Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqin wa haqq syahadat la raiba fiha wa la syakk. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsiran ma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari pada kesempatan yang luar biasa ini di hari Jumat, di mana sebagian kita telah usai dengan agenda-agenda Ramadan dan tadi sudah kita tunaikan rangkaian salat Idul Fitri. Tentu kita harapkan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal yang kita lakukan pada Ramadan, dan yang paling penting tentu setelah itu adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan buah Ramadan itu dalam keseluruhan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita di rumah tangga, ketika kita sedang berinteraksi dengan anak istri, berinteraksi dengan tetangga, kita praktekkan ya ketika kita berbisnis, dan keseluruhan agenda-agenda kehidupan kita aja. Sekali lagi tentu harapan kita semua Allah menerima amal-amal Ramadan kita insyaallah. Salah satu dari sekian indikasi takwa adalah di mana orang itu akan memiliki kemampuan untuk mencari nilai-nilai di balik hal-hal yang tampak. Dalam bahasa Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah 169, kemampuan mencari hikmah, kemampuan menangkap, memahami nilai di balik yang tampak di hadapan kita. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan ketika kita telah memiliki hikmah itu jamaah sekalian, kata Allah, faqad utiya khairan katsira. Orang yang mampu mempelajari kemudian menangkap pesan-pesan Allah di semua hal-hal yang kita lihat, ya, yang kita rasakan, ya,
Maka kata Allah, faqad utiya khairan katsira. Pastilah mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam bahasa yang lain Allah menyebutnya dengan furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau betul-betul kalian itu mendapatkan takwa, kalau betul-betul Ramadan itu mampu membentuk kita menjadi pribadi yang akhirnya memiliki takwaan, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan mendapatkan furqana, kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih maslahat, mana yang maslahatnya sedikit, mana hal-hal yang gak ada manfaatnya sama sekali, dan seterusnya gitu. Yaj'al lakum furqana. Kalau takwa itu sesuatu yang sudah lekat dalam diri kita karena proses-proses Ramadan, maka sekali lagi Allah menyebutkan pastilah kalian akan memiliki furqana, hikmah ataupun furqan ya masalah. Nah, pada kesempatan singkat ini coba mari kita renungkan, belajar merenungkan ya masalah. Belajar mencari hikmah, mencari nilai dari ayat misalnya di surah Jum'ah. Ini mungkin nanti bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di surah Jum'ah ayat yang kelima, ya, jemaah sekalian, sebelum kita sebut ayat ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pada saatnya nanti kalian itu akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna sunnatal ladzina min qablikum, kata Rasulullah SAW. Kalian nanti pasti akan mengikuti perilaku, pola kehidupan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa gitu. Akan kalian ikuti langkah-langkah mereka gitu. Akan kalian ikuti cara mereka berpikir, bertindak, bersikap macam-macam. Sampai kata Rasulullah, bahkan ketika mereka masuk pada lubang biawak pun kita juga ikut sama sekali. Ini nubuah Rasulullah SAW. Dan mari coba kita lihat seperti apa kita merenungkan surah Jum'ah ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mathalul ladzina humilut Taurat. Jadi kalau kita bicara Taurat itu artinya Yahudi, orang terdahulu. Mathalul ladzina humilut Taurat. Allah membuat perumpamaan kaum umat yang Allah berikan pada mereka tanggung jawab untuk memikul Taurat. Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang Yahudi yang Allah berikan pada mereka tanggung jawab untuk memikul Taurat. Apa maknanya, Pak? Orang-orang yang diamanahi membaca, mempelajari, mempraktekkan dan mendakwahkan Taurat, menegakkan Taurat, mengamalkan Taurat. Allah buat perumpamaan. Lalu Allah nyatakan, summa lam yahmluha. Tapi ternyata mereka tidak memikulinya. Coba kita renungkan ya Mas Len. Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang dulu, orang Yahudi, yang Allah berikan mereka amanah untuk memikul Taurat. Sama persis dengan Allah memberikan amanah pada kita untuk memikul Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Sama, Pak. Mari coba kita tarik ya hal-hal yang mungkin bisa kita renungkan di hari-hari di mana kita menikmati suasana Idul Fitri ini. Allah buat perumpamaan orang Yahudi, mereka diberikan amanah untuk Taurat ini. Sama dengan kita, Allah berikan kita amanah untuk memikul Al-Quran,
mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran dalam kehidupan kita aja masalah. Tapi ternyata orang Yahudi semalam yahmiluha. Orang Yahudi kemudian tidak mampu, tidak mau mereka mengamalkan, tidak mau mereka mendakwahkan, malah mereka menyimpangkan Taurat itu. Jemaah sekalian, kira-kira dalam konteks kita, apakah sama kita dengan orang Yahudi? Tiba-tiba kita tidak juga mengamalkan Al-Quran. Tiba-tiba kita juga tidak menjadikan Al-Quran sebagai yang harus kita pikulkan. Summalam yahmiluha. Jamaah sekalian, jangan-jangan sama kita dengan mereka. Nah, ini kan kita lagi suasananya bertakwa, jamaah sekalian. Tentu ketajaman hati kita terasah sekarang. Mari kita rasakan, kira-kira sama enggak ya? Allah memberikan amanah para orang Yahudi berupa Taurat agar mereka mengamalkan, mendakwakan dan menegakkan nilai-nilai Tauratnya. Sama persis dengan saya yang Allah amanahkan Al-Quran. Kira-kira saya tidak mengamalkan apa enggak ini ya? Mari kita combine Pak. 24 menit saja. Setelah Allah menyatakan mereka tidak memikul Taurat itu, summalam yahmiluha, Allah membuat perumpamaan apa? Kamatsalil himar. Perumpamaan mereka yang diamanahi Taurat tapi tidak mengamalkannya sama dengan himar, keledai yang memikul buku, Pak. Himar yang memikul buku, yang memikul Taurat, dia nggak tahu apa yang dia pikul, padahal yang dia pikul sesuatu yang punya nilai luar biasa gitu. Tapi karena hanya dipikul, nggak tahu apa-apa dia masalah. Nah, apakah kondisinya sama dengan kita sekarang ini? Wallahu a'lam. Mari kita renungkan sama sekalian. Mari kita introspeksi. Mari kita jujur. Apakah kita sama dengan perilaku orang Yahudi? Sementara Rasulullah pernah menyatakan nanti pada saatnya kau akan ikuti langkah-langkah mereka. Sama enggak jamaah sekalian? Kita akhirnya tidak menjadikan Quran sebagai yang harusnya kita junjung tinggi dan kita dakwahkan dan kita tegakkan. Sama persis dengan keledai, himar yang memikul kertas-kertas wahyu-wahyu macam-macam itu. Ya Allah nyatakan, bi'sabul ladzina kadzabu. Alangkah buruknya permisalan, percontohan orang-orang yang mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu qaumil zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah orang yang berbuat zalim. Jamaah sekalian, yang jelas Rasulullah dalam surah Al-Furqan pernah menyampaikan keluhannya pada Allah. Wa qala Rasulullah pernah mengeluh pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya kaum telah menjadikan mereka yang sudah tinggalkan Quran ini. Al-Furqan ayat yang ke-30 jamaah. Rasulullah penuh mengeluhkan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini umatku, kaumku telah menjadikan Quran yang mereka tinggalkan, sesuatu yang mereka tinggalkan. Di tengah-tengah banyak penghafal Quran, di tengah banyaknya sekolah-sekolah yang mampu menghafalkan Quran. Kata Rasulullah, mereka tinggalkan Al-Quran. Ya Allah, bagaimana ini? Nah, barangkali nggak usah berpanjang-panjang jamaah sekalian. Mari kita renungkan. Jangan-jangan kondisi kita ya sama persis dengan kondisi yang Allah sebutkan tentang perilaku dan karakter tabiat orang Bani Israel atau Yahudi.
Allah berikan pada mereka amanah untuk memikul Taurat, membaca, mempelajari, mendakwahkan, menegakkan nilai Taurat, tapi mereka tidak lakukan itu. Sama proses dengan keledai yang memikul kertas-kertas Taurat. Apakah kita sama dengan itu? Tapi yang jelas Rasulullah pernah menyatakan, ya Allah, kaumku telah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Nah, mari kita amalkan jamaah sekalian. Jadi ternyata kalau kita mau jujur, ayat ini konteksnya ialah ketidakmampuan kita untuk dengan sadar mengamalkan. Mungkin kalau dalam konteks menghafal itu luar biasa, Masya Allah. Tapi kita juga membaca beberapa keterangan, misalnya Imam Hasan Al-Basri yang bersumber dari Anas bin Malik, ya, bahwa kalau Umar bin Khattab itu mendengar, Umar bin Khattab kalau mendengar disampaikan pada beliau ada orang yang cepat sekali menghafal Quran, beliau marah. Umar bin Khattab jamaah sekalian, kalau dia dengar, wahai Umar, cepat dia menghafal Quran itu, Umar marah jamaah sekalian. Kenapa? Karena dalam pemahaman para sahabat, yang menghafal itu maksudnya emang amalkan sekaligus isi Quran. Yang paling bersemangat mengamalkan Quran, yang paling bersemangat membela Quran, itu penghafal Quran. Karena itu Umar marah ketika ada yang menyatakan, Umar itu banyak yang hafal Quran, lancar dia, marah Umar. Jamaah sekalian, kata sahabat Ibnu Umar, ya, sejak ketika Rasulullah meninggal, sahabat yang menghafal Quran itu hanya 4, Pak. Hanya 4. Mu'ad bin Jabal salah satunya, Zaid bin Sabit, termasuk Ibnu Zaid, ada 4, Pak. Itu pernyataan Ibnu Umar. Selebihnya ada hafalannya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri menghafal Al-Baqarah itu 12 tahun lamanya, Pak. 12 tahun gak masalah. Menghafal, mengamalkan, mendakwahkan, membela. Baru Al-Baqarah ya masalah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bab ini penting untuk kita perhatikan. Mari kita amalkan. Begitu Al-Quran menyatakan orang beriman itu beri infak, mari kita infak sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Ketika Al-Quran menyatakan orang beriman itu amar ma'ruf nahi munkar, mari kita jangan biarkan kemungkaran, kita tegur, kita ingat, jangan mas, ini nggak boleh, dan kita biarkan, kita amalkan semampu kita, Pak. Sebab kalau tidak, mungkin ini sama dengan Bani Israel gitu. Nah, ini mungkin awal-awal Syawal, di mana kita optimis, sedang dalam kondisi bertakwa. Ini kan begitu kan? Selama sebulan penuh, la'allakum tattaqun materi kita kan. Nah, di ujungnya bagaimana ini ya masalahnya? Kira-kira betul nggak itu? Nah, takwa itulah beramal, mengamalkan. Para sahabat itu juga masalah belajar Quran per 10 ayat. 10 ayat mereka selesai mengamalkan. Itu yang ditiru oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Beliau nggak berhenti mengajarkan satu ayat surah sebelum semuanya santrinya mengamalkan. Bahkan santrinya ngomong, kok bolak-balik surah ini Ustaz? Sudah diamalkan nggak? Itu yang membuat Muhammadiyah besar. Mari kita renungkan jamaah sekalian, agar jangan sampai kita termasuk dalam kategori surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita harapkan jamaah sekalian, yang dimintalah mengamalkan yang mampu kita lakukan. Yang mampu kita lakukan. Mudah-mudahan betul curiga kita bahwa kita betul-betul mendapatkan takwa itu. La'allakum tattaqun.
لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم. Sekali lagi jamaah sekalian, ini mumpung hari pertama Syawal, mari kita segera memiliki kebiasaan untuk melakukan introspeksi, perenungan. Kira-kira amal-amal Ramadan itu bisa bertahan gak sampai nanti kita kembali pada Ramadan depan? Amal-amal kita sama dengan persis dengan Ramadan. Dan yang penting, amalkan nilai Ramadan itu, takwanya itu jangan salah. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan bersama-sama menikmati suasana keberkahan sepanjang usia kita, sepanjang hayat kita. Kullu amin wa antum bikhair, salihul amal. Semoga amal-amal kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Tapi syaratnya adalah mengamalkan agar kita terhindar dari surah Jumu'ah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha. Allahumma inna huda wa tuqa wa afafa al-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wal 'afwa aqim as-salah.